Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala muri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Saya Rasyidan Julukisti di sini ingin menjelaskan tentang event organizer atau disebut dengan IO. Nah, apa itu IO? IO itu merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha ini dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai industri. Nah, hal ini dikarenakan cakupan pekerjaan dari event organizer yang sangat luas dan jenis cara atau event yang bisa diselenggarakan pun sangatlah beragam, sehingga terkadang sulit untuk membuat suatu panduan yang dapat mencakup keseluruhan jenis event yang diselenggarakan oleh event organizer. Tetapi secara umum kita bisa mengambil beberapa hal yang biasa dilakukan oleh para event organizer. Apapun jenis event atau kegiatannya, sehingga akan memudah diikuti oleh mereka yang baru akan menjalani usaha IO. Nah, untuk cara kerja IO ada tahap-tahapnya juga. Untuk tahap yang pertama yaitu perumusan konsep. Ini adalah salah satu cara kerja event organizer. Yang pertama yaitu perumusan konsep. Pertama-tama yaitu tentunya tim inti dari suatu event organizer akan berembuk dan mengadakan brainstorm guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari pemanasan, tema, acara, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini tuh yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan. Dan perlu dicatat kembali, tidak selamanya ide unik itu bisa dengan mudah terwujud dan terlaksana. Jadi pada tahap ini Anda jangan hanya berkutat pada seberapa uniknya acara yang akan Anda buat. Contoh yang nyata adalah pada kasus kegagalan event Fire Festival beberapa waktu lalu yang mana mereka memiliki suatu konsep pesta mewah di pinggir pantai di Kepulauan Bahama, tetapi tidak memperhitungkan kesulitan akomodasi, transportasi, dan juga logistik yang perlu disiapkan. Nah, yang kedua ada teknis acara. Tahapan kedua ini dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah dipenuhi. Nah, di tahap ini biasanya rundown, acara sudah mulai disusun meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya setelah tempat, sponsor, dan lain sebagainya sudah memasuki tahap tahap finalisasi. Dan tahap ketiga yaitu ada menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlihat berapa besaran biaya yang diperlakukan. Nah, untuk anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran yang umumnya adalah sebagai berikut ya. Ada administrasi dan surat menyurat, kemudian ada perlengkapan dan dekorasi, panggung,
mengisi acara, konsumsi, akomodasi, dan seterusnya, dan lain-lain banyak. Nah, kemudian ada tahap yang keempat, yaitu tahap pembagian tugas. Tahapan ini tidak umum ditemukan pada event organizer atau I.O. besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau yang membentuk tim kepanitiaan. Nah, pada umumnya itu pada event organizer yang baru memulai, tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja. Nah, pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Dan kelima, ada tahap pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi dan rekan-rekan Anda. Itu bisa mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai dan atau menjalani bekerja sama sponsor ataupun sponsorship dengan perusahaan atau organisasi di sekitarnya. Nah, yang keenam, ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya tahapan ini dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt chart pada Excel, di mana I.O. akan memberi deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari sponsor dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut umumnya para event organizer ini merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut. Nah, dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Nah, kemudian pelaksanaan di tahap 7, yaitu pelaksanaan ya. Nah, tahapan terakhir dari cara kerja event organizer yaitu pada pelaksanaan acara itu sendiri, alias kalau kita bilang sih hari H gitu. Nah, bukan berarti pekerjaan dari I.O. telah selesai, karena justru di tahap inilah tim itu harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila I.O. tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat, bisa konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari ini semua yaitu menjalani usaha event organizer ini memang menyenangkan, namun memerlukan banyak keterampilan, terutama dalam merancang, mengarahkan, mengelola, dan mengeksekusi rencana atau konsep yang telah dibuat. Semakin tinggi jam terbang dari suatu event organizer ini, maka akan semakin mudah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi pada saat mempersiapkan acara ataupun pada saat pelaksanaannya. Nah, bagi Anda yang tertarik memulai usaha event organizer ini, ya kami sarankan untuk
mulai mengasah ilmu bisnis, manajemen, dan juga menambah pengalaman terlebih dahulu dengan mencoba bergabung dengan IO yang sudah ada atau bergabung dengan tim kepanitiaan suatu acara sehingga pengetahuan Anda semakin bertambah. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.